Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini bahas soal gimana kalau misalnya pakai oli dengan aditif ya. Jadi ah, cukup banyak ya orang yang menganggap kalau misalnya oli mesin itu jelek, maka dengan aditif itu bisa mengatasinya. Tapi kita juga harus perhatikan ya. Perhatikan kapan sih aditif itu muncul. Kapan aditif itu mulai beredar. Kita nggak bisa ya samakan aditif yang keluar beberapa puluh tahun yang lalu dengan yang sekarang. Karena ya namanya resep oli itu juga berubah. Jadi namanya aditif itu ya biasanya dia milih cari yang aman. Tapi aditif yang dirancang 20 tahun yang lalu ya nggak bisa lah ya bekerja optimal dengan oli sekarang. Bukan karena oli sekarang ini lebih maju, tapi karena oli yang sekarang ini banyak yang dikurangi, nggak sama dengan 20 tahun yang lalu. Apalagi terus kemudian ada yang merasa yang penting olinya itu mahal, terus tambah aditif yang mahal, jamin pasti tokcer, pasti oke. Ada cukup banyak problem ya dari hal ini ya. Kayak contoh oli mahal saja lah. Oli mahal berapa yang dimaksud? Rasanya kalau oli mahal harganya kurang dari 400.000 itu nggak akan oke olinya. Jadi oli oke itu rasanya harganya mulai dari 350.000 rupiah. Baru itu oli mahal oke. Kalau oli yang harganya cuma 150, 200, 250, 300, rasanya kok kebanyakan itu ya lebih banyak hype-nya ya, lebih banyak berlebihannya ya. Karena ya editor ini kan udah coba juga oli-oli yang harga ring segitu. Kalau yang harga di atas 400 belum coba, tapi lihat dari testimoninya ya paling nggak lebih positif lah daripada yang harganya cuma 300. Apalagi kemudian pilihan olinya cuma oli harga nanggung, misalnya ya yang 1 liternya cuma 75.000 atau 90.000, itu termasuk oli harga nanggung ya, sintetik tapi murah. Aditifnya cuma yang harga 50.000. Apalagi kemudian aditif tersebut adalah aditif impor. Nah, aditif kalau harga 50.000 itu hasil impor, piro rego aslinya kalau misalnya itu diproduksi lokal. Ya sayangnya juga aditif itu fokusnya lebih ke anti aus ya. Kalau fokusnya anti aus itu ada problem lagi. Problemnya adalah aditifnya bisa habis. Jadi problem sekarang itu kan olinya itu encer atau terlalu cepat jadi encer. Kita nggak ngomong encer karena panas, karena semua oli itu kalau kena panas ya jadi lebih encer. Tapi terutama adalah karena shear-nya, karena kocokan-kocokan mesin. Tadi ada yang minta editor untuk nyoba jumbo oil treatment, karena kan itu pengental. Nah juga ada yang minta STP. Sudah pernah coba ya dua-duanya, STP atau jumbo oil. Nah itu yang jadi masalah dari keduanya ini, dari pengental ini adalah karena dia emang kental, tapi sayangnya tidak tahan dikocok. Jadi ketika dipakai rotok kencang, jalan 70, 80 gitu ya, dia jadi encer.
Jadi pengental-pengental tersebut rasanya cuma cocok kalau untuk kendaraan yang cc besar, yang RPM-nya rendah sekali. Untuk kendaraan yang RPM mungkin cuma 2000, 3000 ketika jalan. Nggak cocok untuk sepeda motor. Kalau dipakai di sepeda motor, encer. Dari yang asalnya sangat kental ketika dicampuri gitu. Pakai ngebut agak sedikit, agak kencang sedikit, jadi encer. Dipakai normalan agak lama sedikit, jadi encer. Pakai macet-macetan, jadi encer. Jadi balik nol, sama kayak nggak pakai aditif, karena ya yang diharapkan itu kentalnya, tapi ketika dipakai agak lama jadi encer. Nah, ini juga berlaku untuk aditif yang sing ono pengentale ya. Apa Sky Formula EP itu. Sky Formula EP kan ono pengentale juga. Sama. Pakai kencang jadi encer. Sky Formula EP juga kayaknya ono masalah ya. Menggumpal gitu. Menggumpal karena ya kayaknya harus dikocok dengan oli kalau ingin optimal. Kalau nggak dikocok nanti misah. Aditif-aditif juga yang anti aus ini nggak nggak pakai ZDDP. Ya salah satunya karena aturan sih. Karena aturannya ZDDP itu nggak boleh terlalu banyak. Nah padahal berkurangnya ZDDP itu jadi nggak sesuai dengan kebutuhan kita, karena kan oli-oli terutama setelah COVID itu film strength-nya lemah, butuh sekali ZDDP. Padahal ZDDP itu bahannya murah, ya. Tapi aditif-aditif nggak ada yang menawarkan ZDDP. Mungkin ada kayak STP, tapi sayangnya dibarengi dengan pengental. Nah yang jadi masalah ya itu tadi, pengentalnya itu cepat sekali rusak, cepat sekali jadi encer. Jadinya ya ZDDP-nya belum kerasa, tapi olinya sudah encer duluan. Oleh karena itu dibanding dengan aditif-aditif yang ada di pasaran, oli samping itu lebih mantap. Oli samping terutama yang standarnya masih API-TB. Oli samping yang membuat banyak kerak di ruang bakar. Karena kalau minim kerak itu biasanya ya yang minim asap kan. Nah itu malah kurang sip ya kalau dipakai sebagai aditif. Mungkin dipakai oli mesin oke. Dipakai oli samping beneran oke. Tapi dipakai sebagai campuran oli mesin ya nggak oke, karena kita butuhnya adalah aditif. Apalagi oli-oli terakhir keluaran-keluaran sekarang produk lokal itu kebanyakan minim. Jadi kalau dipakai agak lama dikit suaranya kasar, halusnya cuma sebentar. Padahal kita butuhnya yang halusnya lama. Sementara itu namanya aditif ZDDP dari resep-resep ternama itu dikurangi semua karena standar API, American Petroleum Institute-nya mengharuskan pengurangan aditif ZDDP. Fosfor cuma piro? 500 ppm. Pokoknya sedikit lah wis. Sulfur juga 500 atau 800 ppm lali wis. Padahal namanya perlindungan mesin butuh sekali namanya ZDDP. ZDDP dikurangi kan bukan untuk melindungi mesin, tapi untuk alasan lingkungan. Karena kalau ZDDP-nya banyak, catalytic converter-nya jadi lebih cepat rusak. Catalytic converter gunanya adalah membuat pembakaran lebih sempurna dengan membuat ada besi membaranya. Itu yang bikin efektif. Nah, ZDDP membuat knalpot platinum atau apa itu jadi nggak bisa membara lagi, dan itu dianggap tidak ramah lingkungan.
Lagi pula ya, kalau kita pakai aditif yang sekarang kan karena mereka nggak ngandalkan zinc, mereka itu ngandalkannya yang kayak lebih extreme pressure, aditif yang eh, kekuatannya tinggi, kekuatan tinggi tapi juga butuh aktivasi di suhu yang lebih tinggi. Jadi dia aditifnya bekerja di suhu lebih tinggi. Kalau suhunya nggak tinggi dia nggak kerja. Nah, ini ya yang bikin repot karena butuh suhu tinggi. Kalau dipakai di motor efeknya minim, baru kalau dipakai di mobil efeknya besar. Selain itu juga karena aditifnya mahal, konsentrasinya juga nggak tinggi. Di satu sisi kalau terlalu tinggi bisa bikin slip coupling di motor lagi. Di sisi lain juga aditif yang molybdenum ini termasuk sulit larut. Ada memang yang lebih baru kayak MODTP, MODTC itu lebih mudah larut katanya, tapi harga lebih mahal lagi. Nah, aditif mungkin beneran berfungsi seperti ditunjukkan di demo-demo uji gesek gitu ya. Beneran bisa mengurangi gesekan. Tapi yang jadi masalah adalah secara kuantitas bakal kurang kalau base oilnya nggak bagus. Dari pengalaman pakai aditif-aditif seperti itu ya, di oli-oli yang ya cepat sekali jadi encer atau terlalu encer, gak awet. Mungkin ya cuma 10 km. Ada dari Lucromax, ada dari Ceratex, ada dari WPP 211. Kenapa pendek? Ya karena memang dia aditifnya butuh banyak ya, kalau olinya itu nggak mumpuni. Lagi pula kerjanya butuh ekstrim, harus dibanter nodisik, diget nodisik baru kerasa. Ya yang masalah terutama sih karena ya aditif-aditif tersebut dibuat dengan asumsi aditif pada olinya sudah cukup. Sudah cukup dan aditif itu fungsinya adalah menambah saja. Padahal yang terjadi sekarang banyak oli yang aditifnya kurang. Ya jadinya ya kurang klop ya. Karena oli aditif tersebut dibuat dengan asumsi aditifnya oli sudah cukup ya. Sudah cukup artinya ya ngepres ya pas-pasan lah ada. Sementara yang terjadi aditifnya kurang. Padahal yang namanya aditif macam-macam kan. Gak cuma satu macam saja. Aditif ya karena macam-macam kebutuhannya juga kita harus sesuaikan dengan ya yang kita butuhkan. Kelemahan oli yang mana yang mau diperbaiki? Yang repot kan ya aditif itu kebanyakan fungsinya adalah extreme pressure. Jadi aditif yang fungsinya adalah suhu sangat tinggi, tekanan sangat tinggi. Nah kalau yang seperti itu kan asumsinya aditif-aditif selain kondisi tersebut sudah oke. Padahal yang terjadi adalah enggak. Kondisi selain extreme pressure, selain suhu sangat tinggi, enggak oke. Karena ya memang itu aditif dibuat ketika oli masih oke semua. Dipasangkan ke bahan oli sekarang yang enggak oke ya, sayangnya hasilnya jadi enggak oke. Dan oli enggak oke ini berlaku juga untuk oli-oli yang rasanya bahkan harganya 300.000 juga, termasuk 300.000 per liter. Jadi misalnya belinya oli yang cuma harganya 150.000, 200.000,
ditambahi dengan aditif-aditif seperti itu ya jangan harap lah bisa oke. Oli-oli sekarang juga jarang sekali ya yang menggunakan bahan ester. Bahan ester yang dipakai pun ya rasanya ester yang lebih murah. Oli-oli sekarang ini kalau yang harganya agak mahalan itu lebih mengandalkan ke viscosity index modifier. Berubah viscosity index. Kasarannya kalau kita ngomong viscosity index improver itu adalah pengental. Oli encer tambahi pengental. Pengentalnya punya viscosity index negatif. Jadi ketika oli ditambah itu viscosity indexnya jadi sangat tinggi. Jadi ketika dingin encer nggak terlalu kental, ketika panas nggak terlalu encer. Bahannya bisa pakai oli yang encer terus campuri pengental tersebut. Cuma karena penggunaan bahan seperti itu nggak tahan dengan RPM tinggi, maka di motor hasilnya nggak akan sip. Oli yang asalnya SI 30 atau SI 20 ketika dipakai di motor ya jadi seperti itu, SI 30, SI 20. Nggak jadi misalnya 10W40. Saat dipakai kan oli itu kita harus perhatikan angka belakang ya, bukan angka depan. Karena angka belakang itu yang menentukan kekentalan di suhu 100 derajat. Di suhu paling mendekati dengan suhu kerja oli mesin. Sementara angka depannya itu diukur kan di suhu minus. Kita ya mungkin nggak pernah merasakan suhu minus tersebut. Minus 30 kapan pernah merasakan? Minus 35 kapan pernah merasakan? Nah kalau dari pengalaman editor ya yang efektif ya kalau untuk anti aus itu ya tadi oli samping yang masih API ITB. Ada Gasoli G1000, ada Evalup 2T yang botol hijau ya, karena yang botol coklat, yang botol kuning itu sudah API TC. Gasoli G1000 botol hitam juga ya entah itu standar API opo lah, tapi licin, nambah kompresi. Cuma yo kalau di 2 tak banyak kerak gitu, makanya nggak begitu disukai. Tapi untuk aditif oli mesin lumayan oke. Cuma ya memang rumusnya, formulanya berubah-berubah, jadi terutama dari base oilnya ya yang kualitasnya berubah-berubah. Selain dari oli samping bisa pakai minyak wijen atau minyak goreng. Gunanya adalah untuk nambah film strength. Jadi sama kayak nambah ester lah. Ester yang beneran tentunya. Nggak kayak manual ester yang entah mengapa kok rasanya kayak polyester. Bahkan extend pun wis kroso ester dibanding dengan manual ester. Juga esternya dari modul 7100 kroso ester. Dari Pro Ampere 50 kroso ester. Dari apa namanya? FKPAO ester kroso ester. Oli Redline yang botol putih itu ya kroso ester. Nah, efek ester ini yang bisa dirasakan juga kalau kita campuri minyak goreng atau minyak wijen. Terus untuk mengentalkan opsinya ada minyak silikon. Keunggulan minyak silikon itu adalah daya tahan panas yang tinggi. Lebih tinggi dari minyak goreng, lebih tinggi dari oli mesin. Minyak silikon sendiri kan kategorinya sintetik. Grup 5. Oke. Bahan untuk mengurangi buih. Jadi
minyak silikon itu dipergunakan untuk campuran sekitar piro ya, 2%-an gitu ya, untuk mengurangi bumi. Nah, karena kita butuh untuk mengentalkan, pakai yang lebih banyak. Kekentalan yang sementara ini dipakai yang 1000 CPS. Bukan karena apa-apa, karena merek Shin-Etsu ono sing 1000 CPS ya kebanyakan ya. 1000 CPS di kekentalan suhu 40 derajat. Kalau yang ingin mirip-mirip oli mesin ya yang 100 CPS ya. 100 CPS itu mirip. Masalahnya merek Shin-Etsu kalau yang 100 CPS bohong apa enggak ya? Masalahnya kalau bukan Shin-Etsu itu apa? Olinya jadi bermasalah. Jadi ketika dipanasi jadi kemudian menggumpal. Nah, ini berbahaya ya. Kalau dipanasi jadi gel, di mesin lah jadi gel juga. Shin-Etsu ketika dipanasi itu nggak jadi gel, tapi ya habis menguap ya. Jadi kalau dipanasi secara ekstrim, menguap. Wah, apa bahannya sing merek lain itu. Jadi kalau ingin beli yang lebih murah selain merek Shin-Etsu, ya coba yang yang nggak menggumpal. Kelemahannya minyak silikon itu adalah karena dia nggak nyampur oli. Jadinya kalau kita pakai minyak silikon, efek pengentalnya itu nggak terasa langsung. Kalau misalnya habis berhenti lama, habis dimatikan semalaman atau ya bahkan seminggu gitu ya. Efeknya baru kerasa kalau misalnya udah jalan 10 km atau kalau udah mesin panas. Itu saya kelemahannya. Editor sendiri ya nemunya ya satu-satu buat yang sekarang akhirnya dirangkum jadi stylizing styliron. Stylizing dan styliron sendiri sebenarnya ya bisa dibilang nggak perlu lah ya kalau untuk oli yang benar-benar bagus. Yang jadi masalah adalah karena oli yang benar-benar bagus sekarang ini sangat langka. Oli full sintetik yang bahannya PAO masa lalu juga jarang. PAO pun ya ada perubahan. Jadi ada PAO yang modern yang ya secara sifat itu di bawahnya PAO yang lama. Kalau PAO yang lama daya pelarutannya buruk, tapi dia ketahanannya oke. Kalau yang PAO yang baru nggak oke. Padahal kita nyari yang oli yang tahan ya. Untuk balapan sendiri dia pakai PAO ya, PAO yang masa lalu. Ya wes lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.